Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. salam damai sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Selamat berjumpa Bapak calon guru penggerak hebat. Sebelumnya perkenalkan, itu nama saya Agus Subianto, SPD, yaitu merupakan pengajar praktik dari Bapak Ibu sekalian. Tugas saya seorang kepala sekolah di SDN Panaungan 3 yang beralamatkan di Dusun Benteng, RT 2, RW 2, Desa Panaungan, Kecamatan Pasongsongan. Kita bertemu dalam Lokakarya 5 CGP Angkatan 9 ini, di mana kita akan membahas modul tentang pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, sebelum dimulai, saya akan melakukan sebuah ice breaking. Ice breakingnya sederhana saja. Bapak sama Ibu tentu akrab dengan beberapa kucing, yaitu ada kucing yang berbunyi meong, kemudian kambing berbunyi mbek, kemudian dan sapi berbunyi ma. Jadi saya hanya menginginkan ketika saya meneriakkan kucing, sampean membunyikan mbek. Ketika saya menerangkan sapi, sampean berbunyi meong. Ketika saya bilang kambing, sampean berbunyi ma. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Ya Pak Ali, Pak Agus, Kucing, Be. Be. sapi, Meong. Meong. kambing. Ma. Wah, Luar biasa, ternyata Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah berkonsentrasi sehingga tetap fokus. Baiklah, saya lanjutkan. Tujuan Lokakarya 5 ini adalah Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak dapat membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan dan latar belakang dan tujuan program. Adapun agenda kegiatan pada kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kesepakatan kelas, di mana kelas nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang keempat, calon guru penggerak, Bapak akan mendiskusikan tentang perencanaan program, bagian judul program dan kegiatan, latar belakang dan tujuan program. Kemudian yang kelima, para calon guru penggerak akan menuangkan hasil diskusinya. Nanti karena waktunya nanti akan saya gilir satu kelompok, satu calon CGP yang akan mempresentasikan, sedangkan yang keenam memberikan umpan balik, yang ketujuh refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai, kita tahu bersama tentang kesepakatan yang kita sepakati bersama. Ada beberapa hal. Yang pertama, bangun suasana positif yang kolaboratif. Catat jika diperlukan. Munculkan empati. 1, berbicara, yang lain mendengarkan. Sampaikan pendapat sesuai giliran dengan mengangkat tangan atau raise hand. Apa yang terjadi di sini akan tertinggal di sini. Itulah beberapa kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Baiklah, untuk memulainya saya persilahkan kepada Ibu sekarang, kepada Ibu Yayu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa semoga semua yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yayu. Selanjutnya, kelas akan saya menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama Bapak Ali Wafa dan Bapak Wardoyo, sedangkan kelompok kedua Ibu Sifada, Bapak Eko, dan Ibu Yayu. Adapun yang akan dibahas dalam setiap kelompok, para Bapak Ibu calon guru penggerak hebat, Bapak tentunya sudah menyusun prakarsa perubahan kemarin, dari menyusun atap, kemudian dari atap tersebut, dari aset, tantangan, aksi, kemudian perubahan yang diinginkan, kemudian
disusun lagi, diunggah lagi dalam prakarsa atau perubahan bagja. Nah, yang akan didiskusikan di sini adalah ceritakan apa program Bapak Ibu, siapa saja yang dilibatkan, dan bagaimana strategi Bapak Ibu untuk mencapai tujuan program tersebut. Apakah dari rancangan tersebut sudah berpihak pada murid? Silakan diskusikan. Kelompok 1 Bapak Ali Wafa, Bapak Wardoyo, kemudian kelompok 2 Ibu Istifadah, Bapak Eko dan Ibu Yayu. Silakan diskusikan. Mungkin ada yang raise hand, menyumbang, menjawab apa yang telah didiskusikan di kelompok. Dari Bapak Wardoyo, monggo Bapak Wardoyo. Terima kasih Pak Agus. Di kelompok 1 tadi saya dan Pak Ali Wafa sudah berembuk menyampaikan resume tentang program bagja yang sudah dan strategi yang sudah dilaksanakan di tempat saya, yaitu mengenai pojok literasi. Jadi dengan membuat pojok literasi tersebut, anak-anak bisa terfasilitasi kebutuhan akan bacaannya, akan literasinya. Jadi anak-anak terbiasa untuk setiap hari itu membaca di kelasnya sendiri, tidak perlu keluar atau mencari literasi yang lain. Sebab sebenarnya sudah banyak literasi, kemudian cukup di kelasnya saja. Tujuan dari pojok literasi ini sesuai dengan apa istilahnya tahapan atap yang kemarin, karena kami punya keresahan kita tidak mempunyai ruang perpustakaan, kemudian keresahan yang lain bahwa nilai literasi dari rapot pendidikan kita juga masih berkembang. Jadi kita upayakan untuk membuat pojok literasi di kelas tersebut. Begitu Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Pak Wardoyo. Barangkali dari kelompok 2 ada umpan balik atau masukan atas apa yang disampaikan oleh Bapak Wardoyo, monggo. Ibu Istifada, silakan Ibu Istifada. Ya Pak, saya ingin menanggapi dari bagja dari Pak Wardoyo itu sudah luar biasa, karena prakarsa perubahan itu berdasarkan data valid, yaitu hasil ANBK. Ini sama dengan di kelompok kami Pak, kelompok 2 itu berdasarkan dari hasil analisis rapot pendidikan. Kalau bedanya, kalau kami lebih fokus di numerasi Pak, karena di sana dari hasil analisis rapot pendidikan itu ternyata kemampuan anak untuk menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari itu masih kurang. Jadi kita fokus untuk membuat prakarsa perubahan di bidang itu. Dan strategi yang kita gunakan yaitu dengan melakukan pembelajaran kontekstual, bermain peran, dan juga terjun langsung ke lapangan untuk melihat pengaplikasian dari konsep matematika itu. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh, terima kasih atas tanggapannya Ibu Istifada. Jadi kelompok 1 Pak Wardoyo itu prakarsa perubahannya pada pojok literasi ya Pak Wardoyo ya. Sedangkan Bu Istifada pada konsentrasinya adalah prakarsa perubahannya adanya perubahan di rapor pendidikan yang sebelumnya kurang memuaskan, sehingga di rapor pendidikan akan meningkat pada literasi dan numerasi. Terima kasih. Kemudian saya akan lanjutkan pada kelompok 1 dan kelompok 2. Kira-kira aset apa sajakah yang Bapak butuhkan ketika prakarsa perubahan yang telah disusun oleh kelompok 1 dan prakarsa perubahan yang telah disusun oleh kelompok 2? Aset-aset saja, apa saja yang ada pada sekolah Bapak sehingga Bapak melakukan prakarsa perubahan tersebut? Monggo saya gilir dulu kepada Ibu Istifada, wakil kelompok. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi untuk aset atau sumber daya yang kita gunakan yaitu baik abiotik maupun biotik itu keseluruhannya kita gunakan secara maksimal. Biotik itu adalah gurunya, di mana gurunya sebagai subjek dan juga murid juga sebagai subjek pembelajaran yang melaksanakan langsung pembelajaran. Sedangkan untuk abiotiknya yaitu kalau di ini
lantai ruang kelas, kemudian kantin, kemudian lingkungan sekitar yang bisa dipakai untuk sumber belajar dan media belajar. Mungkin seperti itu Pak. Jadi penggunaan hampir semua aset baik biotik atau abiotik di sekolah itu bisa digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran yang tujuannya meningkatkan kemampuan numerasi siswa dalam rangka penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Stifada. Yang kelas 1 Pak Wardoyo mungkin? Baik, Aset saja. ya, terima kasih Pak Agus. Hampir sama seperti yang disampaikan Bu Stifada. Jadi di program kami juga memanfaatkan baik aset abiotik maupun aset biotik. Jadi aset biotik bahwa di situ ada keterlibatan dari baik mulai dari kepala sekolah, wali murid yang juga ikut membantu dalam pembuatan pojok literasi, kemudian siswa sendiri, dan kemudian yang aset biotiknya kan kita memanfaatkan space atau ruang kosong di kelas, tempat-tempat apa istilahnya ruang-ruang kosong itu kita desain untuk menjadi pojok literasi sehingga bisa kita gunakan untuk menata buku-buku literasi di dalam kelas. Seperti itu Pak Agus. Terima kasih Pak Wardoyo, terima kasih Ibu Stifada, dan terima kasih semuanya calon guru penggerak hebat. Dari apa yang telah kita diskusikan bersama, bahwa nampak bahwa ketika kita akan melakukan prakarsa perubahan itu berbagai macam, ada tahapan-tahapannya, ada yang memulainya dari tantangan permasalahan apa yang dihadapi oleh sekolah tersebut, kemudian dari tantangan, kemudian kita menginventarisir aset-aset yang kita miliki. Namun ada juga yang dari atap. Jadi aset sekolah tersebut kita inventarisir apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan prakarsa perubahan. Setelah aset baru kita masuk pada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ingat, aset itu sendiri adalah bukan hanya berupa lingkungan fisik, bisa berupa sekolah, ruang kantor dan sebagainya. Praktik-praktik baik yang telah terselenggara dengan cukup kondusif itu juga merupakan aset. Lingkungan sekitar yang juga kondusif itu juga merupakan aset ketika bersinggungan untuk mencapai prakarsa perubahan. Dari konsep atap yang telah Bapak susun, kemudian kita masukkan kepada Bagja, perubahan Bagja. Ya, tentunya Bapak-bapak dan Ibu-ibu telah membuat prakarsa perubahan Bagja. Baiklah, sebagai penghujung di antara di momen Lokakarya 5 ini, saya minta refleksi dari salah satu seorang di antara Bapak untuk memberikan refleksi terkait pembelajaran Lokakarya 5 kali ini. Silakan Pak Eko untuk memberikan refleksi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak Agus ya. Ini terkait program yang berdampak pada tentunya dalam membuat satu program itu kita sebagai guru tidak serta-merta langsung membuatnya tanpa ada suara, ada pilihan maupun kepemilikan murid. Jadi program tersebut kita buat dengan tahapan-tahapan yang ada. Misalnya yang pertama dengan format atap. Dari format atap tersebut kita akan memiliki sebuah prakarsa perubahan. Kemudian prakarsa perubahan itu kita lanjutkan dengan menggunakan paradigma wiri apresiatif dengan tahapan kerja. Ya, di situ jelas dengan B-nya itu membuat pertanyaan utama, terus ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, terus jabarkan rencana, terus atur eksekusi seperti itu. Jadi dalam membuat program itu tentunya
juga harus disertai dengan daya dukung atau aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, baik itu aset biotik maupun aset abiotik yang telah dimiliki sekolah, baik itu berupa modal fisik ataupun manusianya, sosial budaya, dan tak kalah penting lagi itu modal finansial juga sangat dibutuhkan untuk menjadi daya dukung tercapainya program yang berdampak pada murid. Saya kira refleksi saya cukup di sini, Pak Agus. Terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Pak Agus. Terima kasih Pak Eko atas refleksinya. Terima kasih. Jadi sampean sudah merupakan calon guru perwira hebat. Terima kasih atas refleksinya. Semoga apa yang kita dapatkan bersama di sini ini kita belajar bersama. Saya sebagai pengajar praktik juga belum tentu lebih menguasai daripada sampean. Bahkan dari sampean semua saya dapatkan ilmu-ilmu baru. Jadi dapat harapan-harapan baru dan dapat sesuatu yang baru juga yang bisa saya terapkan, yang bisa saya aplikasikan untuk sekolah saya sendiri. Jadi pada Lokakarya ini adalah bukan superior dan inferior, tapi kita sama-sama berbagi kesetaraan. Terima kasih atas waktunya para guru penggerak hebat. Dan di sesi yang terakhir adalah doa penutup. Sebelum diakhiri dengan doa dari saya pribadi, jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau melukai perasaan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon doa kepada Ibu Istifadah untuk mengakhiri pertemuan di Lokakarya 5 kali ini. Silakan Ibu Istifadah. Terima kasih Pak atas waktunya untuk mengakhiri Lokakarya kita kali ini, agar apa yang kita dapatkan ini bermanfaat. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengunggah hasil diskusi kali ini di LMS. Lihat due-date-nya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai terlambat. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak Agus. Monggo Mas Eko. Monggo Bu Istifadah. Monggo Mas Pardoyo.